Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, menjerit. Pada saat semua orang terkejut, teriakan lain terdengar dari atas langit. Cahaya dari kekuatan spiritual terpancar di sekitar. Kemudian, seekor naga yang dibentuk dengan kekuatan spiritual menghantam dengan kejam pria dari Beitang Imperial Clan yang tidak tahu malu itu hingga jatuh ke laut. Bang! Air berhamburan kemana-mana, dan itu seperti naga yang menjulang dari laut. Pada saat pria tak tahu malu itu melayang kembali ke permukaan air, penampilannya begitu terpukul sehingga ia menjadi seperti anjing yang jatuh ke dalam air. Pada saat ini, kerumunan itu dalam keheningan mutlak. Para penonton juga terpana dengan pemandangan ini, itu dikarenakan bakat Chu Feng hanya jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dia yang berada di peringkat 9 Raja Bela Diri, itu telah mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengalahkan Kaisar Setengah Bela Diri peringkat 3. Selanjutnya, Kaisar Setengah Bela Diri peringkat 3 ini berasal dari klan Beitang Imperial. Kekuatan macam apa ini? Seberapa kuatkah teknik spiritualnya? Chu Feng tidak gagal untuk hidup sampai menjadi jenius, dan banyak orang yang hadir sekarang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah, betapa kejamnya Chu Feng ini. Metodenya telah sepenuhnya dan benar-benar mempermalukan klan Kekaisaran Beitang, dan itu menyebabkan mereka kehilangan semua wajahnya. Beitang Zimo, apakah seperti ini hasil kepuasan bagi kamu? Chu Feng melihat ke arah Beitang Zimo, dan bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Pada saat ini, Beitang Zimo memiliki ekspresi bengkok di wajahnya. Itu seolah-olah dia sudah makan kotoran anjing. Rekonsiliasi, kemarahan, dan penghinaan hampir membuat pangeran klan Beitang Imperial ini murka. Chu Feng, kita hanya akan menunggu dan melihatnya saja nanti, balas Zimo. Pada akhirnya, Beitang Zimo meninggalkan kata-kata yang mengancam itu sebelum berbalik untuk pergi. Setelahnya, sisa klan Kekaisaran Beitang juga pergi mengikutinya. Chu Feng memperhatikan bahwa, mereka semua menatapnya dengan ekspresi niat buruk yang ekstrim saat mereka pergi. Terutama Kaisar Bela Diri yang bernama Beitang Ziqiang. Tatapan yang dia perlihatkan kepada Chu Feng, itu dipenuhi dengan kemarahan. Martabat Kekaisaran Beitang, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka biarkan bagi orang lain untuk menginjaknya. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Chu Feng hari ini tidak hanya menginjak-injak martabat mereka, tapi ini juga telah menjadi penghinaan telanjang yang secara terang-terangan. Bagi klan Kekaisaran Beitang, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka maafkan. Pertikaian darah antara Chu Feng dan klan Kekaisaran Beitang telah ditetapkan. Sejujurnya saja, ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng saat ini masih sangat lemah, dan juga tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan raksasa seperti klan Kekaisaran Beitang. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Perseteruan darah hari ini, itu belum terbentuk oleh tindakan Chu Feng sebelumnya. Justru sebaliknya, itu terbentuk saat Chu Feng bertemu Beitang Zimo untuk pertama kalinya. Orang macam apa Beitang Zimo itu? Dia adalah individu yang sangat sombong. Tidak hanya dia tidak menempatkan orang lain di matanya, dia bahkan tidak menempatkan kehidupan orang lain di matanya. Bahkan dia telah menaruh dendam terhadap Chu Feng pada saat dia melihatnya. Pikiran untuk menghilangkan Chu Feng, itu segera memasuki pikirannya. Adapun alasan mengapa itu terjadi, itu karena Chu Feng dekat dengan Tantai Sue, dan Tantai Sue adalah seseorang yang dia sukai. Karena Beitang Zimo itu tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng hidup, maka Chu Feng juga tidak akan membiarkannya bersenang-senang juga. Dengan demikian, setelah provokasi Beitang Zimo berlanjut, Chu Feng akhirnya tidak bisa sabar lagi. Hari ini, mengambil keuntungan dari faktanya bahwa klan Imperial Nangong dan Beast Dragon Monstrous Dragon berada di belakangnya, Chu Feng telah melakukan serangan balik dan benar-benar mempermalukan klan Kekaisaran Beitang. Hari ini,
Chu Feng tidak hanya menginjak-injak kehormatan klan Beitang dan menunjukkan bakatnya, tapi ia juga akan meningkatkan prestasi dan reputasinya sendiri dengan menginjak-injak klan Kekaisaran Beitang. Selain itu, tidak sedikit orang yang hadir di sini pada hari ini. Kemungkinan terbesarnya, nama Chu Feng akan segera menyebar ke seluruh Overlord Domain. Dia adalah seorang jenius yang tidak hanya memperoleh catatan terbaik di Weaponry Bestowment Assembly, tapi dia juga telah mengungkapkan kekuatannya yang besar setelah diprovokasi oleh Kekaisaran Beitang. Dengan menggunakan kultivasi Martial King peringkat 9, ia telah mengalahkan Kaisar Martial Beitang Imperial Clan peringkat 3. Kekuatan pertempurannya meluap lual dan tak tertandingi. Chu Feng, kamu benar-benar membuatku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Aku tidak pernah bayangkan bahwa teknik spiritualmu akan sekuat ini. Ucap Yao Jiao Tingyu sambil berjalan mendekati Chu Feng. Itu terbukti, dia tidak mengira kalau Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Orang-orang harus tahu bahwa sangat jarang bagi seseorang seusia Chu Feng ini, untuk menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Adapun mereka yang bisa menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular seperti dia, maka kemungkinannya tidak ada seorang pun di seluruh tanah suci martialism kecuali Chu Feng. Jadi, bahkan jika kekuatan pertempuran Chu Feng diabaikan, lalu hanya dengan teknik spiritualnya saja, itu sudah untuk menempatkannya pada tingkat jenius sejati. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi individu yang sangat kuat di masa depan. Mungkin dalam 1000 tahun, nama Chu Feng akan berada di antara spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga dari tanah suci martialism. Terima kasih Putri Tingyu atas bantuan kamu. Chu Feng menyatakan terima kasihnya sambil tersenyum. Jika Chu Feng sudah merasakan ketulusan Yao Jiao Tingyu dalam ingin berteman dengannya dari token telah diberikannya, maka tindakannya hari ini telah membuat ketulusannya dikenal lebih jelas. Mama dari itu, kesan Chu Feng tentang dirinya menjadi lebih menguntungkan. Chu Feng, jika kamu menganggapku sebagai teman, maka kamu jangan bertindak sopan seperti ini. Tapi Chu Feng, setelah apa yang terjadi hari ini, aku percaya Kekaisaran Beitang tidak akan membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Jika mereka benar-benar datang untuk menciptakan masalah bagi kamu dan kamu tidak dapat menanganinya, kamu dapat datang ke King Dragon Monster Monstrous kami. Meskipun ras Raja Naga Monstrous kita tidak berani menyatakan diri sebagai yang terkuat di Tanah Suci Bela Diri, tapi kita tidak pernah menempatkan klan Kekaisaran Beitang di mata kita. Jika kamu datang ke domain kami, aku dapat menjamin keamanan kamu, kata Yao Jiao Tingyu. Setelah mendengar kata-kata itu, jangankan Chu Feng, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Nangong dan para penonton benar-benar dibuat terkejut. Tak satu pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa Beast Dragon Monster Monstrous akan menyukai Chu Feng sejauh ini. Mereka hanya bersedia menjadi musuh dengan klan Kekaisaran Beitang, itu hanya demi bisa berteman dengan Chu Feng. Namun terlepas dari seberapa berbakatnya Chu Feng ini, dia masih hanya peringkat 9 Raja Bela Diri. Jika dibandingkan dengan klan Beitang Imperial, Chu Feng masih tidak bisa menahan satu pukulan saja. Agar King Monstrous Dragon Beast membuat keputusan seperti itu, mereka sama sekali tidak memikirkan masalah. Dan tampaknya itu sangat tidak bijaksana. Chu Feng telah mengingat kebaikan Putri Tingyu di dalam hatinya, ucap Chu Feng. Sejujurnya, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah kata-kata yang diucapkan oleh Yao Jiao Tingyu benar atau tidak. Namun faktanya bahwa, dia bisa mengatakan kata-kata semacam itu di depan semua orang, ini membuat hati Chu Feng terasa hangat. Chu Feng, dalam hal ini, kita akan berpisah. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu pasti harus datang dan mengunjungi King Monstrous Dragon Monster kami, kata Yao Jiao Tingyu. Itu pasti, balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya dengan hormat. Setelah itu, di bawah pimpinan Yao Jiao Tingyu, King Monstrous Dragon Beast meninggalkan pantai ini. Meskipun individu terkuat di antara Beast Dragon Monstrous Monster dalam perjalanan ini adalah ahli tingkat Kaisar Martial, tapi sudah jelas bahwa Yao Jiao Tingyu adalah orang dengan status yang paling mulia.
Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu. Ini adalah Bibi Lian, ucap Nan Gongya sambil berjalan mendekat. Nan Gong Baihe dan yang lainnya juga berjalan mendekatinya. Selanjutnya, Kaisar Bela Diri dari Kekaisaran Nan Gong juga telah berjalan bersama mereka. Teman kecil Chu Feng, kita telah bertemu sebelumnya, kata Kaisar Bela Diri yang bernama Nan Gong Lian dengan senyum berseri-seri. Memang benar, dia sudah bertemu dengan Chu Feng sebelumnya. Itu terjadi pada hari ketika mereka memasuki badai yang terjadi di laut. Meskipun mereka tidak saling menyapa, tapi mereka memang saling bertemu. Dibandingkan dengan hari itu, sikap Nan Gong Lian terhadap Chu Feng hari ini, itu benar-benar sangat berbeda. Namun, ini adalah sesuatu yang diharapkan Chu Feng. Setelah semua, dia datang untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Chu Feng di Pulau Abadi. Chu Feng memberikan penghormatan kepada senior, ucap Chu Feng. Terlepas dari niat apa yang dia miliki dalam membantunya, itu tetap saja bahwa dia telah membantunya. Maka dengan demikian, Chu Feng tidak bisa mengabaikan kesopanannya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak usah sopan seperti ini. Kamu bisa memanggil aku sebagai Bibi Lian seperti Tuan Muda Ya dan Nona Baihe, kata Nan Gong Lian sambil tersenyum. Baiklah Bibi Lian, Chu Feng segera memanggilnya dengan cara itu. Mendengar kata-kata itu, senyum Nan Gong Lian menjadi lebih cemerlang. Karena kenyataannya bahwa ada banyak orang yang masih hadir, demi bisa mengobrol dengan tenang, Nan Gong Lian membawa Chu Feng dan yang lainnya ke lokasi yang relatif lebih tenang dan damai. Kemudian, barulah dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, Raja Monster Naga berbahaya itu selalu memperlakukan orang dengan ketidakpedulian. Selain itu, sifat mereka juga sangat licik, dan cara mereka menangani masalah juga sangat kejam. Tapi perlakuan mereka terhadapmu kali ini, itu bisa dikatakan sangat sopan dan hormat. Aku percaya bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Kamu harus berhati-hati. Yang terbaik bagimu adalah tidak pergi mengunjungi ras mereka sebagai tamu, ucap Bibi Lian. Terima kasih Bibi Lian atas saran kamu. Sementara Chu Feng tidak terlalu akrab dengan sifat dari Beast Dragon Monstrous Dragon, Chu Feng merasa bahwa Yao Jiao Tingyu tampaknya tidak menjadi jenis yang berbahaya dan licik. Selain itu, aku juga telah berjanji kepadanya bahwa aku akan pergi mengunjunginya. Jadi jika aku bisa, aku harus mengunjungi Raja Monstrous Dragon Beast, kata Chu Feng. Mendengar jawaban Chu Feng, Nan Gong Lian mulai sedikit cemberut. Namun meski begitu, dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebagai gantinya, dia segera mengalihkan topik dan berkata, Chu Feng, aku sudah mendengar dari Tuan Muda Ya bahwa kamu membutuhkan batu spiritual tanda naga. Tanya Bibi Lian. Junior ini berencana untuk mengatur pembentukan formasi. Namun sayangnya, kekuatan aku sendiri masih tidak cukup. Dengan demikian, aku akan membutuhkan batu spiritual tanda naga untuk membantu aku, jawab Chu Feng. Dragon Mark Spirit Stone itu sangatlah langka. Jika kamu ingin menemukan mereka, metode tercepat adalah pergi ke pelelangan hukum surgawi. Chu Feng, bisa dibilang kamu telah menyelamatkan Tuan Muda Klan Ya, Nona Baihe, dan juga Nona Molly kami. Jadi, klan Nan Gong kami berutang budi padamu. Karena itulah, kami akan membantu kamu dalam masalah ini sebaik mungkin. Bagaimana dengan ini? Kamu dan Tuan Muda Ya beserta yang lainnya bisa kembali ke klan Nan Gong kami terlebih dahulu. Aku akan mengutus orang untuk pergi ke lelang hukum surgawi untuk membantu kamu membuat pertanyaan, itu tentang apakah mereka memiliki batu spiritual tanda naga atau tidak. Jika mereka melakukannya, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, kami akan menunggu sampai mereka mendapatkannya, dan mendapatkan mereka untuk kamu ketika mereka memilikinya, ucap Bibi Lian. Bibi Lian, kamu tidak perlu repot. Brother Nan Gong, Nona Baihe, Nona Molly dan aku adalah teman. Membantu teman adalah sesuatu yang wajar. Maka dari itu, ini tidak bisa dianggap sebagai berkah. Jadi, aku pikir akan lebih baik aku mengurus masalah ini sendiri. Apalagi aku baru saja tiba di Domain Overlord. Jadi masih ada banyak tempat yang ingin aku lihat.
Adapun lelang hukum surgawi itu adalah salah satu tempat yang ingin aku kunjungi. Maka dari itu, aku ingin pergi ke lelang hukum surgawi secara pribadi, kata Chu Feng. Oh, jadi begitu. Dalam hal ini, mari kita pergi bersama-sama. Kita bisa berangkat hari ini juga. Teman kecil Chu Feng, bagaimana menurutmu? Kata Nan Gonglian. Betul saudara Chu Feng, mari kita pergi bersama-sama. Omon-omon, Bai He ini, Molly, ataupun aku, kita semua belum pernah pergi ke lelang hukum surgawi sebelumnya. Kami juga ingin mengalaminya. Maka dari itu, ayo kita pergi bersama-sama, ucap Nan Gongya. Saat Nan Gongya berbicara, dia melirik Nan Gong Bai He dan Nan Gong Molly. Itu benar, Molly dan aku belum pernah ke lelang hukum surgawi sebelumnya. Kami juga ingin mengalaminya sendiri, ucap Nan Gong Bai He sambil dengan cepat mengangguk. Bahkan gadis kecil Nan Gong Molly juga mengangguk seperti saudara perempuannya. Chu Feng mengerti apa yang dipikirkan Nan Gongya dan yang lainnya. Chu Feng ini telah menyinggung klan Kekaisaran Beitang. Jika klan Kekaisaran Beitang menemukan kesempatan untuk merawatnya, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, mereka kemungkinan tidak akan melakukan sesuatu yang sesantai memberikan Chu Feng pelajaran. Malahan sebaliknya, mereka akan mengambil nyawanya. Jadi, Nan Gongya ingin melindungi Chu Feng. Karena bagaimanapun, Bibi Lian adalah seorang kaisar bela diri. Dengan perlindungannya, Chu Feng akan jauh lebih aman. Adapun Chu Feng, dia juga mengerti akan hal ini. Karena itulah, dia tidak menolak Nan Gongya dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, "Jika kita bisa melakukan perjalanan bersama, itu akan sangat bagus," ucap Chu Feng. Setelah ini, Bibi Lian meminta sisa orang dari Kekaisaran Nan Gong untuk kembali ke Kekaisaran Nan Gong terlebih dahulu. Kemudian, Bibi Lian memimpin Nan Gongya, Nan Gong Bai He, Nan Gong Molly, Chu Feng, Hong Qiang, dan Tantai Sue menuju lelang hukum surgawi. Dalam perjalanan ke sana, Bibi Lian bertanya tentang identitas Chu Feng. Chu Feng menjawab semua pertanyaannya dengan cerdik, dan tidak terlalu banyak mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Bibi Lian adalah orang yang bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng sengaja menyembunyikan beberapa hal, dia tidak lagi mencoba bertanya kepadanya tentang masalah itu. Sebagai gantinya, dia mulai memberitahu Chu Feng dan yang lainnya tentang Overlord Domain, dan banyak lagi cerita rahasia yang terjadi di sini. Ketika mereka bepergian dengan banyak orang, perjalanan itu tampak agak menarik. Suatu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa selama waktu mereka melalui formasi teleportasi era kuno, Bibi Lian menggunakan kekuatan bela diri tingkat kaisar untuk menciptakan kereta kekaisaran, dan menempatkan Chu Feng beserta yang lainnya ke dalam kereta kekaisaran. Dengan kereta kekaisaran ini, tidak hanya Chu Feng dan yang lainnya dapat terus mengobrol sambil menjalani teleportasi, bahkan kecepatan teleportasi juga meningkat. Bibi Lian mengatakan bahwa ini adalah keterampilan khusus kaisar bela diri. Dia mengatakan bahwa kultivasinya masih hanya pada peringkat satu kaisar marsial. Jika seorang kaisar bela diri dengan kultivasi yang lebih tinggi menciptakan kereta kekaisaran, maka kecepatan kereta kekaisaran itu akan menjadi jauh lebih cepat. Mendengar hal-hal itu, Chu Feng mengagumi kekuatan kaisar marsial. Kaisar bela diri benar-benar layak menjadi kaisar bela diri, karena semua kemampuan mereka telah melampaui batas manusia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah melampaui manusia dan memiliki kekuatan ilahi. Dengan kereta kekaisaran Bibi Lian yang dibentuk oleh kekuatan bela diri, maka kecepatan perjalanan mereka menjadi jauh lebih cepat. Ketika mereka berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, mereka mencapai lokasi lain yang luar biasa. Ketika mereka melihat-lihat situasi, mereka melihat sebuah kota yang luas terletak beberapa mil di depan mereka. 3 karakter besar seukuran gunung mengambang di atas kota. Dan mereka dibaca sebagai lelang hukum surgawi. 3 karakter itu dibentuk oleh formasi spiritual. Jadi bukan saja mereka sangat besar, tapi mereka juga bersinar terang. Ketika mereka melayang di langit, mereka tampak sangat mempesona.
Gerbang kota besar itu dipisahkan menjadi banyak gerbang kota kecil. Masing-masing dari gerbang kota yang lebih kecil, itu dijaga oleh 2 orang yang mengenakan gaun putih dan jubah putih. Mereka adalah orang-orang dari salah satu dari 3 istana, yaitu Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi juga dikenal sebagai perwakilan terkuat di antara kekuatan manusia. Di depan itu, 4 klan kekaisaran besar tidak mampu melakukan perbandingan dengannya. Selain itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi menganggap diri mereka adalah orang-orang yang mewarisi hukum surgawi. Namun, mereka jarang melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dan juga hal-hal yang mengikuti hukum surgawi. Justru sebaliknya, perilaku mereka dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu kesombongan. Namun sementara mereka sangat bangga, tapi mereka memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Paling tidak, semua orang dari Istana Hukum Surgawi yang muncul di depan Chu Feng sekarang ini tidaklah lemah. Mereka semua berada di ranah kaisar setengah marsial. Kemungkinannya, itu tidak ada orang dari Istana Hukum Surgawi yang tidak berada di peringkat kaisar setengah bela diri. Justru sebaliknya, mereka semua berlatih di Istana Hukum Surgawi. Chu Feng tahu hal itu, karena dia telah mendengar hal-hal tentang Istana Hukum Surgawi dari Bibi Lian. Istana Hukum Surgawi adalah kekuatan yang sangat peduli dengan wajah dan reputasi mereka. Jadi, untuk mewujudkan kekuatan mereka, Istana Hukum Surgawi memiliki aturan khusus. Aturan itu adalah, siapapun di bawah tingkat kultivasi setengah bela diri kaisar, mereka tidak akan diizinkan untuk keluar dari Istana Hukum Surgawi. Bahkan jika mereka akan keluar dari Istana Hukum Surgawi, mereka tidak akan diizinkan untuk mengenakan pakaian Istana Hukum Surgawi, dan mereka juga tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari Istana Hukum Surgawi. Dengan demikian, maka semua orang yang mengenakan pakaian Istana Hukum Surgawi adalah kaisar setengah bela diri atau ahli tingkat atas. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa meskipun ada banyak orang yang bepergian di daerah luar lelang hukum surgawi, tapi jumlah orang yang benar-benar memasukinya tidaklah banyak. Selanjutnya, semua orang yang memasuki lelang hukum surgawi mengadopsi sifat yang sama. Yaitu, mereka semua menutupi wajah mereka. Nangong Baihe juga memperhatikan ini. Tapi anehnya, dia bertanya kepada Bibi Lian, "Mengapa semua orang yang masuk ke sana begitu tertutup?" Tanya Baihe. "Oh, orang-orang yang memasuki lelang hukum surgawi pasti tidak ada di sana untuk berjalan-jalan. Mereka menjual atau membeli barang, dan mereka adalah orang yang ingin melakukan bisnis. Meskipun Istana Hukum Surgawi akan memastikan keselamatan kamu di sana, tapi tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati kamu setelah kamu keluar dari tempat itu. Banyak orang yang terbunuh setelah menjual atau membeli barang di pelelangan ini. Untuk mencegah hal semacam ini terjadi, orang-orang akan menyamar sebelum memasuki lelang hukum surgawi," Bibi Lian menjelaskan. "Wah, kalau begitu, apakah kita perlu menyamarkan diri kita juga?" ucap Baihe. Kata-kata Nangong Baihe ini memiliki arti khusus. Mereka bagaimanapun juga adalah orang-orang dari klan kekaisaran Nangong. Selain itu, mereka juga membawa Bibi Lian, yang merupakan seorang kaisar bela diri bersama mereka. Maka dengan demikian, dia merasa bahwa bahkan jika mereka tidak menyamar, maka tidak ada yang berani menyentuh mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.